Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu ya. Kemarin kita bahas tentang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, tentang hijrah ya. Agar hijrah kita terarah dan berending jannah ya, berakhir surga seperti apa? Ya, gimana agar hijrah terarah dan endingnya surga nanti? Karena semangat hijrah itu kalau tidak disemangati dengan keilmuan juga bisa berbahaya. Kemarin kita sudah bahas tentang kronologis ya, sejarah sampai hijrah dijadikan sebuah penanggalan ya, dan tahun dalam Islam ya. Dari mana asalnya, seperti apa, dan lain sebagainya. Itu di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, di jilid yang ke-7 kemarin kita bahas halaman 307-an sampai 309 di pasal min ayyi tarikhin nabda, dari mana tanggal dan tahun dalam Islam dimulai ya. Sampai sejarah kenapa hijrah yang dijadikan sebagai dasar, padahal ada usulan waktu itu ada 4 ya. Jadi usulan dari sahabat tahun dalam Islam itu ada 4, dari lahirnya Nabi, diutusnya Nabi menjadi Nabi, wafatnya Nabi, dan hijrahnya Nabi. Itu sudah kita bahas. Nah, agar hijrah kita terarah ini, agar hijrah kita ini berkah dan juga berending jannah, itu ada beberapa poin. Ya, minggu yang lalu kita bahas pertama, kita perlu memahami tentang esensi hijrah. Paling tidak ada 4 esensi hijrah ya. Pertama, hijrah itu dalam rangka untuk menyelamatkan iman, untuk menjaga iman, untuk memelihara iman. Ini harus jadi parameter hijrah kita, untuk menjaga iman, memelihara iman, dan menyelamatkan iman. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan iman perlu diselamatkan. Satu, kemarin kita bahas, dia adalah merupakan harta manusia yang paling mahal, harta termahal manusia ya. Ayat menyebutnya khairum mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari pundi-pundi dunia. Khairum mimma yajma'un ya, qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat 10 Yunus ayat 58 ya. Katakan Muhammad, bergembiralah kalian dengan karunia Allah, dengan Quran, dengan karunia iman ya. Kenapa? Karena karunia iman, karunia Islam itu, kitab suci Al-Quran itu khairu mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Jadi sekelilingnya kita mengumpulkan harta dunia dibandingkan dengan iman, itu tidak ada apa-apa. Terus yang kedua, kemarin dalilnya adalah surat 3 ayat 91 yang dikaitkan dengan surat 61 ya, surat Shaf ayat yang ke-10 11 ya. Orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, dia rela menebus dirinya agar tidak diazab ya oleh Allah, walaupun dia menebusnya dengan apa kemarin? Dengan emas sepenuh bumi ya. Kemarin emas sepenuh bumi itu pas kita hitung kira-kira kalau dirupiahkan berapa duit kemarin? Hah? Iya, 6 miliar triliun
60 miliar triliun rupiah. Ya. Karena apa namanya? Kemarin saya sudah bahas, kita beratnya bumi kita itu berdasarkan embah Google gitu ya. Ya, berdasarkan embah Google itu 6 kali 10 pangkat 24. Ya, itu berat bumi kita ya. Sedikit aja, ya. Jadi mana? Ya, kemarin kan kita bahas gitu. Jadi supaya kita nanti, saya juga ini, kenapa dalam Quran sampai ada ilustrasi seperti itu ya? Mungkin supaya kita bisa tahu dan kita bisa bela-belain nantinya. Ya, bela-belain. Ya, jadi berat bumi itu kemarin kita lihat di embah Google itu adalah 5,99999, ya. Akhirnya saya bulatkan saja jadi 6 ya. Jadi saya kemarin ngitung ulang gitu ya. Jadi berat bumi itu adalah 6 kali 10 pangkat 24. Ya, ini sama dengan kemarin kan 6-nya ada 0-nya 24. Jadi kemarin kita kesimpulannya adalah triliun kilogram. Ya, jadi sekitar 6 triliun kilogram. Sekarang emas itu kemarin adalah berapa? Emas itu berapa kemarin? 1 gramnya? Lah 1 juta kemarin ya, udah 900 lebih katanya. Kali 6 kali 10 pangkat 24. 1 juta dulu, 1 juta kemarin yang cara ngitungnya kali 1000 gram. 1000 gram itu 1 kilo kan? 1 kilo berapa? 1000 gram. Jadi 1 juta kali 1000 berapa? 1 miliar ya kemarin. Wah ini enggak ada. 1 miliar kan? 1 juta kali 1000 1 miliar. 1 miliar kali 6 kali 10 pangkat 24. 1 miliar kali 6 kemarin berapa? 6 kali 10 60 pangkat 24. Jadi 60 miliar triliun rupiah. Nah, gitu aja simpelnya. Jadi begitu, Pak. Jadi ini ya surat 391 ya dikaitkan surat 61 As-Saff ayat 10-11 kan begitu. Jadi surat 391, orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, dia datang kepada Allah ya, pas diperlihatkan azab, ketakutan yang luar biasa, dia bilang kepada Allah, wahai Tuhan, jangan kau azab aku rela menebus diriku dengan emas sepenuh bumi. Jadi disogok Allah itu dengan emas sepenuh bumi. Tapi ayat itu mengatakan apa? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi. Tidak diterima oleh Allah, ditolak walaupun tebusan itu dengan emas sepenuh bumi. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat yang ke-61 ayat 10-11, kata Allah, hei orang-orang beriman, kalau kau ingin selamat dari azab, kau cukup beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya kalau kita kaitkan ayat ini, Allah menolak tebusan orang kafir walaupun emas sepenuh bumi. Allah bilang kalau ingin selamat dari azab, kau cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kan kalau kita korelasikan ini ayat, iman kepada Allah dan Rasul nilainya lebih mahal daripada apa? Emas sepenuh bumi. Nah, ya kemudian kita emas sepenuh bumi kita coba ilustrasikan dirupiahkan. Jadi kalau bumi yang sekarang kan isinya bukan emas doang, Pak. Ya, yang sekarang bumi isinya emas atau bukan semua? Nah, indah. Kalau ini tadi kata orang kafir apa? Emas doang gitu loh ya. Nah, jadi gitu. Jadi hanya beratnya bumi 6 kali 10 pangkat 24, 6 triliun kilogram, emas 1 gram 1 juta, kali 1 kilo 1 miliar, 1 miliar kali 6 kali 10 pangkat 24 kurang lebih 60 miliar triliun. Udah miliar triliun deh ya. Jadi semiskin-miskinnya orang beriman punya saldo itu berapa, Pak? Nah, jadi begitu ya, semiskin-miskinnya orang beriman punya saldo 60 miliar triliun. Makanya kata Allah begitu,
ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Jangan sedih, ya, jangan merasa hina, ya, jangan merasa kecil hati, rendah diri. Kalian itu orang tinggi, orang mulia, orang hebat. Kalau kalian orang makanya sorga itu mahal, tapi bayarnya pakai iman. Sorga itu mahal, tapi orang miskin pun bisa beli sorga. Sorga mahal, tapi orang miskin bisa beli apa? Karena belinya bukan pakai apa? Bukan pakai uang, tapi pakai iman. Tapi orang kaya pun nggak bisa beli kalau tidak beriman. Siapa sekarang kira-kira manusia yang kekayaannya seperti emas sepenuh bumi? Nggak ada. Kapan cairnya? Nanti aja cairnya, ya. Ya, cairnya nanti kalau sudah di akhirat. Karena kalau misalkan dicairkan sekarang kan itu apa namanya? Naronya kita di mana gitu, Pak? Nggak ada buat naronya kayaknya gitu loh, ya. Kalau emas sepenuh bumi dicairin langsung brek gitu loh. Wah, kacau itu. Itu kemarin kita bahas, ya. Itu ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Satu, iman merupakan harta paling mahal, harta paling berharga, ya, yang diberikan Allah kepada manusia. Terus yang kedua, iman itu kenapa harus diselamatkan? Karena dia adalah modal utama agar hidup selamat, hidup tenang, hidup aman, hidup bahagia. Ya, enggak, kalau pakai iman susah. Ya, yang ketiga, iman itu sarana untuk mendatangkan pertolongan Allah, bantuan Allah, dan seterusnya. Nah, kita sekarang akan lanjutkan esensi hijrah yang kedua, ya. Nah, esensi hijrah yang kedua, hijrah merupakan sunatullah. Ya, hijrah itu merupakan sunatullah, bahwa hidup itu harus berubah. Hidup itu harus berpindah. Hidup itu harus bergerak. Ya, berubah, bergerak dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Makanya dalam konteks sekarang kan hijrah itu sulit, Pak. Ya, hijrah itu kan kalau dari sisi makani tempat kan imigrasi gitu loh. Ya, dari Bogor imigrasi ke Kalimantan. Ya, kalau misalkan dari negara ke negara lain namanya apa? Masih dalam satu wilayah kan imigrasi. Apa namanya? Transmigrasi, imigrasi lagi, ya. Transmigrasi. Kalau misalkan dari satu negara ke negara lain namanya? Ya, ya kalau di zaman Nabi kan, Pak, nggak ada urusan imigrasinya gitu loh, nggak ada urusan ininya, nggak ada urusan itunya, kan gampang gitu loh, ya. Oh, dari Mekah ke Madinah, mana paspornya, mana ininya, kan nggak ada. Kalau sekarang kita hijrah dari Indonesia, mau hijrah misalkan kemana, oh, jangankan hijrah kunjungan aja ditanya macam-macam. Apalagi sekarang masa pandemi, ditanya kartu vaksinnya gitu loh, ya. Paspor ada, visanya ada, duitnya ada, sertifikat vaksinnya nggak ada, nggak bisa naik pesawat lah ini. Kalau sekarang kan susah. Jadi kalau misalkan kita kontekstualisasikan hijrahnya Nabi secara makani dalam konteks sekarang itu kan susah. Susah misalnya. Makanya saya aneh kalau misalkan ada orang yang berpendapat begini. Ketika Palestina misalkan diserang habis-habisan oleh Israel, ya, ditindas habis-habisan oleh Israel, oleh Yahudi, ada yang berpendapat misalkan orang Palestina kenapa sih ngelawan, hijrah aja. Hijrah kemana? Emang Indonesia mau nampung apa gitu, ya? Nggak ada. La hijrata ba'dal fathi walakinna niyatun wa jihadun. Nggak ada hijrah setelah Fathul Makkah kecuali niat dan jihad, gitu. Kebayang nggak kalau misalkan ada orang yang punya pemikiran seperti itu ketika kita tahun 42-an gitu. Orang Indonesia misalkan dijajah oleh Belanda misalkan. Ngapain sih? Ya, ngelawan. Udah, orang Indonesia hijrah aja gitu loh, ya. Biarin Belanda yang ngisi kita. Nah, kira-kira kita mau hijrahnya kemana? Kalau misalkan sekarang kan terikat dengan itu, aturan gitu. Aturan dengan tentang warga negara kita di mana, syarat untuk jadi warga negara apa dan sebagainya. Susah. Maka dalam konteks kita saat ini, maka hijrah itu bukan secara makani.
bukan secara tempat lagi, karena tidak semudah dulu gitu, tidak ada aturan negara dan lain sebagainya. Maka dalam konteks saat ini, hijrah adalah sunatullah, perubahan, pergerakan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Makanya kan kata Nabi begitu, manusia terbaik itu adalah manusia yang selalu berubah ke arah yang lebih baik, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi yang penting berubah. Selalu khairun, ya, min qabli, selalu lebih baik dari yang sebelum. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, hari esoknya lebih buruk dari hari ini, maka dialah manusia celaka. Kan begitu. Ini namanya apa? Sunnatullah. Dan hebatnya dalam Islam, perubahan itu ternyata dimulai dari mana? Perubahan itu dimulai dari diri. Bi anfusihim, bukan bi ajsamihim. Bi anfusihim, bukan bi ajsamihim. Ya, surat 13 ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari diri, dari jiwa kalian, bukan dari ajsam, bukan dari fisik kalian, bukan dari fisik kita. Jadi perubahan itu Pak dari jiwa Pak, bukan dari fisik kita ya. Ya, dari anfus, bukan dari ajsamihim. Ya, surat 13 ayat 11 ini anfusihim, bukan ajsamihim. Kalau ini kan jiwa, kalau ini kan fisik, jasad. Ajsamihim itu kan fisik, tapi ayatnya anfusihim. Anfusihim itu kan kalau bahasa psikologinya kan mental. Jadi perubahan itu berawal dari apa? Dari mental. Jadi umur yang tua itu tidak menjamin kalau mentalnya dewasa gitu. Ada yang tua tapi mentalnya apa? Anak-anak. Hartanya banyak, duitnya banyak, tapi mentalnya miskin gitu. Pinginnya dikasih aja, nggak pernah mau ngasih, padahal dia kaya. Pinginnya disumbang terus sama rakyat gitu misalnya. Gitu ya, misalkan. Jadi bisa jadi dia fisiknya, umurnya dia tua, tapi mentalnya dia tidak dewasa. Makanya sebelum kita merubah diri kita jadi orang kaya, rubah dulu jadi mental kaya dulu gitu. Sebelum kita rubah diri kita menjadi orang sukses, mentalnya mental sukses dulu gitu. Sebelum menjadi orang tua, mentalnya mental tua dulu gitu. Perubahan itu dari situ. Makanya itu nanti ada poin yang keempat. Kenapa Rasul itu membangun masyarakat itu dari konsep apanya? Konsep tauhid. Yang pertama, karena tauhid itulah min anfusim, itu dari iman. Dari tauhid. Nanti kita bahas tentang konsep tauhid ya. Ya, kata Ismail Faruqi, tauhid itu bukan semata-mata bicara tentang angka. Ya, tauhid itu kan dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya kan satu, esa. Ya, satu itu kan di atas 0, di bawah 2 gitu. Tapi kalau kata Ismail Raj'i Faruqi, ya seorang pemikir Islam yang punya konsep dan gagasan islamisasi sains, ya sebelum Profesor Naqwi Balatas itu, tauhid itu sebagai worldview gitu, sebagai cara pandang dunia dan realitas. Jadi bagaimana cara pandang kita tentang dunia dan realitas ini dalam perspektif tauhid. Jadi di dalam buku beliau itu tentang tauhid dan implikasinya dalam kehidupan, itu beliau menjelaskan paling tidak ada 13 konsep tauhid. Ya, sebagai worldview, sebagai cara pandang dunia kita. Nah, itu nanti kita bahas sedikit lah ya. Jadi begitu. Karena kita itu begini ya. Jadi perlu kita mengkaitkan dan mengkontekstualisasikan tentang makna tauhid yang lebih aplikatif. Karena tantangan kita saat ini juga kan berbeda dengan tantangan zaman dulu. Dulu itu mungkin yang namanya kemusyrikan itu ya, orang menyembah patung ya, berhala gitu, pohon,
kekuatan-kekuatan gaib. Kalau kemusyrikan sekarang kan bukan menyembah itu. Kalau kemusyrikan sekarang, tantangan akidah kita sekarang ini kan bukan menyembah pohon, bukan menyembah itu. Mungkin nanti anak kita nggak ada yang menyembah pohon gitu. Tapi anak kita akan meyakini bahwa semua agama itu sama gitu nanti. Ya, agama itu artinya tidak, gam itu artinya kacau. Artinya agama itu karena tidak kacau berarti semua agama benar. Tidak kacau, baik kan. Artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama tidak kacau, tidak rusak. Berarti kalau yang namanya tidak kacau lawannya apa? Baik. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, kan begitu nanti. Dari mana kira-kira dasar berpikirnya kalau semua agama benar? Kalau semua agama sama, dari mana konsep berpikir? Iya. Dari mana coba? Saya tanya sekarang, kira-kira saya tanya, kalau bicara agama itu kan poin pertama itu kan bicara Tuhan. Makanya inti daripada agama itu kan pertama tauhid. Tauhid itu kan bicara tentang Tuhan pertama. Pertanyaan mendasar saya kira-kira, sama nggak setiap agama Tuhannya gitu? Sama nggak Tuhan setiap agama kira-kira? Hah? Orang sebutannya aja beda-beda. Sebutannya aja beda-beda. Namanya Tuhan di agama lain kan nama Tuhan aja kan perlu diseminarkan. Ada konsili Nicea nanti 354, 352, 325. Oh, nama Tuhan ini. Nanti konsili lagi nama Tuhannya rubah ini. Konsili lagi. Kalau kita kan dari dulu sampai sekarang nama Tuhan kita nggak rubah-rubah. Ya, dari zaman Rasul nama Tuhan kita siapa? Sekarang Tuhan kita siapa? Di Indonesia, di Amerika, di Sukabumi, tetap. Kata orang Nanggung gitu, Bogor Barat, Tuhannya pas ditanya siapa? Allah juga gitu sama. Jadi Tuhannya saja beda. Tuhan orang Islam namanya Allah, Tuhan orang Kristen namanya Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan ini, Tuhan orang Buddha namanya Dewa, Tuhannya para filosof namanya Zeus, atau kalau Aristoteles kan mengatakan Tuhan para filosof itu kayaknya the first mover gitu, sebagai penggerak utama katanya. Jadi Aristoteles itu kan mengatakan tentang lalu siapa yang menciptakan, yang mengadakan dunia ini gitu. Siapa yang menciptakan dunia ini? Kata Aristoteles mengatakan dia adalah merupakan sang penggerak pertama, ya, first mover. Artinya siapa dia itu? Ya nggak disebutkan, penggerak utama aja. Ya, kalau kita kan Tuhan pencipta. Jadi Tuhannya beda-beda. Kalau Tuhannya beda-beda, kira-kira mungkin nggak agama itu sama? Tuhannya beda, masa agamanya mau sama? Itu dari situ. Terus yang kedua, kitab sucinya gitu. Kitab sucinya sama nggak semua agama yang ada? Nggak ada. Kalau kitab sucinya misalkan sudah beda, Tuhannya beda, ya beda lah agama itu. Terus kira-kira nabinya sama atau beda kira-kira? Beda juga yang diyakini. Cara ibadahnya beda, akidahnya beda, syariahnya beda, kitab sucinya beda, konsep nabinya beda. Gimana kalau misalkan semuanya beda, semuanya jadi sama? Ini yang disebut dengan pluralisme dalam agama. Plural itu artinya majemuk, isme artinya paham. Jadi pluralisme itu adalah paham yang meyakini semua agama sama. Ini dasarnya karena dua. Pluralisme itu karena dua aja dasarnya. Kenapa muncul paham pluralisme ya? Pluralisme itu kan pencetusnya namanya si John Hick ya. Kata dia, satu, kebenaran itu adalah relatif. Jadi filsafatnya filsafat relativisme. Yang kedua adanya truth claim. Ini truth claim ini adalah faktor terjadinya perpecahan. Jadi filosofis pluralisme itu kan dasarnya dua. Satu adalah filsafat relativisme ya. Kebenaran itu kebenaran relatif. Nggak ada kebenaran mutlak, relatif. Ya. Jadi Islam benar ya menurut Islam, agama lain benar ya menurut agama lain. Jadi kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang absolut.
Yang kedua tentang truth claim, tidak boleh adanya klaim kebenaran. Karena truth claim inilah, klaim kebenaran inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan antar agama. Karena setiap agama merasa yang paling benar, sehingga terjadi ketegangan antar agama. Maka oleh karena itu, maka ini harus dihilangkan klaim kebenaran ini, supaya terjadi harmonisasi antar agama. Selama ini disharmonis antar agama karena adanya klaim kebenaran. Maka oleh karena itu ini harus dihilangkan dari setiap agama. Tidak boleh setiap agama mengklaim agamanya yang paling apa? Yang paling benar. Dihilangkan. Padahal ini kan kelihatannya seperti halnya logik manusiawi, tapi padahal lebih kacau dari manusia. Ya, kalau misalkan tidak ada pegangan kebenaran kan, apa yang jadikan pegangan? Pertanyaannya, kalau misalkan kita tidak punya klaim kebenaran, ngapain lagi beragama gitu loh? Ya, udah aja gantian, Senin Islam, Selasa Konghucu, Rabu Kongguan gitu ya. Kan gitu aja nanti, kan susah. Jadi tantangan akidah, tantangan tauhid kita itu berbeda dengan tantangan kita pada masa lalu. Ya makanya disinilah nanti perlu itu. Nah jadi artinya pertama, yang kedua adalah esensi hijrah itu sunnatullah. Perubahan itu sunnatullah. Pergerakan itu sunnatullah. Dan kita harus berubah. Jangan sampai fisik kita berubah, umur kita berubah, tapi jiwa kita yang tidak berubah. Ya, jiwanya tidak berubah, mentalnya tidak berubah, ya, ketaatannya dan kedekatan kepada Allahnya tidak berubah. Jadi semakin kita bertambah umur, semakin kita tua, semakin mendekati garis finish, semakin harus berubah. Makanya prinsip hidup itu begini Pak sebetulnya. Ini sunatullahnya ya. Kenapa ketika kita semakin berumur, semakin tua, biasanya segala hal terkait dunia biasanya berkurang. Bertambah umur, nafsu makan berkurang. Yang tadinya biasa 2 piring, sekarang oh gitu, nambah gitu ya. Itu bukan berkurang, nambah kayaknya itu makanya ya. Yang tadinya berasnya putih, udah mulai nyari beras apa? Beras merah. Yang tadinya mulai banyak sekarang ya paling 2 sendok tadinya, tapi 2 sendoknya sendok adukan kayaknya gitu ya. Berkurang makan. Yang tadinya tidur 8 jam sekarang setiap malam kadang-kadang bangun melulu. Baru tidur 1 jam bangun, tidur 1 jam bangun, tapi ini mah bangun ke kamar mandi we doang, selimutan lagi gitu. Kan begitu. Yang tadinya biasa jalan jauh sekarang berkurang lagi. Pegangan tangan mulai kurang kencang lagi. Jadi artinya bertambah umur kita itu biasanya berkurang terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Apa sebetulnya? Ini kan indikator sebetulnya. Ini kan sebetulnya apa? Sinyal gitu loh. Kalau hal dunia kita berkurang, berarti ada sesuatu yang harus ditambah gitu loh. Kenapa makan berkurang? Itu harus ditambah, berarti harus banyak puasa gitu loh. Kalau makan aja sedikit, kenapa tidak puasa saja gitu? Kalau tidur berkurang, berarti harus banyak ibadah, qiyamul lail. Kalau jalan jauh sudah capek, sudah enggak ini lagi berkurang, berarti jalan yang dekat aja. Kemana? Ke masjid, tetangga, silaturahim. Megang tangan kita sudah kurang kencang lagi, berarti sudah semua hal-hal yang terkait dunia udah harus berkurang. Akhirat yang harus digenggam. Jadi itu sebetulnya itu sinyal. Semakin bertambahnya umur kita, semua terkait dengan masalah dunia itu berkurang. Pandangan berkurang, pendengaran berkurang, daya pikir berkurang. Ngaji ayeuna tentang hijrah udah sekian, besoknya poho deui. Berkurang terus, pandangan berkurang, pendengaran berkurang, daya pikir berkurang, kekuatan tubuh berkurang. Tapi silahkan dunia kita, fisik kita berkurang, tapi mental kita, tapi kedewasaan kita, tapi jiwa kita itu tidak boleh berkurang. Semakin harusnya semakin apa? Semakin mantap, semakin matang, semakin dekat dengan Allah. Kan begitu. Jadi jangan sampai justru terus dipaksakan, tapi ini tidak bertambah. Ini harus berubah. Perubahan dalam agama kita itu kan satu, pelakunya adalah Allah.
Yang kedua adalah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah dan diri kita. Itu poin yang kedua ya. Jadi harus dimulai dari diri, dari anfus kita, dari jiwa kita, dari mental kita. Bahasa agamanya namanya ruh kita. Makanya pengaruh hidup itu amat sangat bergantung di dalam kata pengaruh itu kan amat sangat bergantung dari ujungnya, Pak. Pengaruh gitu. Kalau tidak ada ruhnya namanya pengah. Ya. Namanya apa? Pengah. Jadi pengaruh itu amat bergantung di mananya, Pak? Ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya, pengah gitu loh ya. Harus ada ujungnya, ruh, pengaruh gitu. Jadi pengaruh hidup kita itu karena ruhnya gitu. Makanya harus ada ruhnya. Jadi mentalnya, ruhnya dalam bahasa agama kita. Nah, ruh ini kan punya makanan, Pak, sebetulnya. Yang makanannya hampir, yang kebutuhan ruh dengan kebutuhan fisik sama. Jadi kalau fisik butuh makan, ya 4 sehat, 5 halal gitu loh ya. Ya bukan hanya sempurna, Pak. Kalau nggak halal kan repot. 4 sehat, 5 halal. Kan begitu. Nah, ruh kita juga butuh makanan. Apa makanan rohani? Tentu kebutuhan sama, tapi jenisnya beda. Nah, ini kita sedang memberikan makanan rohani. Ya, taklim, zikir, ibadah, dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, esensi hijrah yang ketiga, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti bahwa Islam itu adalah agama dakwah, disebarkannya dengan dakwah, ya, bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan kekerasan. Jadi ini bisa kita tunjukkan kepada dunia. Kalau ingin tahu Islam itu agama dakwah, agama damai, lihat aja sejarah apanya, lihat aja sejarah daripada hijrahnya kaum muslimin. Makanya inilah keputusan para sahabat, ijma para sahabat. Kenapa tahun dalam Islam dimulai dari hijrah Nabi? Ini adalah merupakan fakta sejarah. Islam ini kan agama potensial, Pak. Ada 5 potensi ajaran, ada 5 potensi Islam ya. Ini kalau dimaksimalkan potensinya dahsyat. 1 potensi ajaran